Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida Agustina, guru pendidikan agama Islam di SMK Pelita Ciampea 1, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahap 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404111819. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 11 dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan, mohon bantuan, arahan, dan evaluasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pelajaran Ibu ya? Iya. Gimana? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Wow, Masya Allah. Udah siap belajar? Siap. Oke, kalau gitu supaya pembelajaran kita dari awal sampai akhir mendapatkan berkah dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, Ibu boleh minta tolong untuk ketua kelas, pimpin kelas? Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Oke. Adelia ada, Amanda, Anggun, Ana, Aurel, Azel, izin. Oke. Firda. Oke, udah siap belajar? Oke. Kalau dilihat dari judulnya, ini kayaknya materi terfavorit deh, ya. Apa ini ketentuan Siapa yang mau nikah? Siapa yang mau nikah? Sebelumnya, tapi kan kita harus tahu dulu ya, kenapa sih pelajaran pernikahan itu harus dipelajari di kelas 11 ini? Pernikahan itu penting nggak sih? Penting. Ada yang mau jawab kenapa materi pernikahan penting? Kenapa, Keisha? Pernikahan penting untuk mempersempurnakan agama. Untuk menyempurnakan agama. Oke, good. Ada lagi? Apa? Karena sunnah Nabi. Sunnah Rasul atau sunnah Nabi, pintar. Ada lagi? Apa, anak? Karena Allah menciptakan manusia bukan bersama. Oke, karena Allah menciptakan manusia untuk saling berpendampingan. Untuk itu, Ibu harus menyampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian pernikahan menurut bahasa dan istilah secara syariat Islam dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi dasar hukum pernikahan dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa dalam Al-Quran dan hadis? Karena kan sumber hukum kita sebagai orang muslim adalah Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, menganalisis tujuan pernikahan dalam Islam. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, Ibu mau nampilin ada 3 gambar di sini. Ada yang tahu nggak gambar pertama ini apa? Ada yang pernah lihat nggak beritanya viral? Pernah ya? Ini adalah pernikahan sesama jenis. Oke, kalau yang kedua gambar apa? Beda agama. Oh, kalau yang ini? Pernikahan dini. Dari ketiga pernikahan ini, yang sah yang mana pernikahannya? Sebelumnya, nanti kita akan membahas ini. Nanti Ibu akan bagi kelompok. Yang kelompok pertama yaitu sesama jenis, kelompok 2 beda agama, dan yang kelompok 3 pernikahan dini. Nanti kita akan kupas secara mendalam. Ini tuh sebenarnya udah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Kalau emang sesuai, ada nggak sih dalilnya? Ada nggak sih ayat Al-Qur'annya? Terus kalaupun emang sah, ada dampaknya nggak nih di dalam kehidupan sehari-hari? Ingat, pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Ibadah terpanjang kalau kita punya ilmunya. Ya, pernikahan tanpa visi itu seperti naik mobil tanpa tujuan. Jalan terus, habis waktu, habis tenaga, bahkan harta. Berputar-putar terus, tapi tidak sampai. Dan akhirnya saling menyalahkan. Makanya, sebelum kita memutuskan untuk menikah, kita tuh harus punya visi dan tujuan yang jelas. Jangan sampai kalian menganggap
ah capek belajar nikah aja, ah capek hidup nikah aja, ah ini nikah aja. Karena pernikahan itu harus punya visi. Selanjutnya, rumah tangga itu butuh peta, butuh Google Maps, butuh rencana bersama. Ini sebelum kita mau menikah kita harus tahu dulu rencananya. Karena keluarga itu bukan proyek sehari 2 hari. Keluarga itu proyek sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Ini perjalanan yang panjang. Nah, jangan biarkan pernikahan itu berjalan autopilot. Karena rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah itu nggak datang kebetulan. Nggak ujuk-ujuk ketika kita sah langsung sakinah mawadah warohmah, enggak. Karena sakinah mawadah warohmah itu harus ada rencana ya, dan usaha yang tulus dari 2 orang yang saling percaya. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah, ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Jadi menikah itu suatu akad yang menggabungkan antara laki-laki dan perempuan, yang dimana ketika akad itu terjadi, saya terima nikah sah, maka timbul hak dan kewajiban. Ada hak istri kepada suami, ada hak suami kepada istri, ada kewajiban suami kepada istri, ada kewajiban istri kepada suami. Nah, dalil tentang pernikahan. Oke, coba Ibu minta Aurel untuk berdiri dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Oke, sekarang kita ke tujuan pernikahan dalam Islam. Nah, tujuan pernikahan dalam Islam di sini ada 4. Ada yang satu untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, untuk memenuhi biologis yang sah. Ingat yang sah ya. Untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, di sini yang tadi Ibu bilang, tugas kalian adalah analisis studi kasus ini sesuai dengan pemahaman kalian yang tadi sudah dijelaskan dari pengertian, dalil, dan tujuan-tujuannya. Ini sudah sesuai dengan kelompok masing-masing ya? Sudah, oke. Tapi kayaknya biar kita semangat, kita harus ice breaking dulu nih. Ya, kayaknya udah pada ngantuk-ngantuk. Oke, kalian tahu sekarang yang lagi viral tepuk sakinah? Oh, tahu. Itu lagi di mana-mana ya? Oke. Sekarang kita boleh berdiri semuanya. Boleh berdiri. Yang kompak ya. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Sekali lagi, berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Oke, tepuk tangan semuanya. Sini udah ada lembar kerja peserta didik LKPD-nya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu mengenai 3 pernikahan kasus yang ada di Indonesia. Kenapa Ibu mengambil ini? Karena ini sedang marak sekali di Indonesia. Kenapa semakin marak padahal ini tidak ada ketentuannya di dalam syariat agama Islam. Oke, boleh kelompok ini ya. Ini kelompok kelompok 2 apa kelompok 1? Kelompok 1. Oke.
Ini. Yuk. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangannya ya. Atau tidak mengerti. Ya. Apanya? Pertanyaannya dari situ aja. Ya, langsung jawabannya aja. Di buku masing-masing ya. Oke, sudah? Sudah. Mau kelompok mana dulu yang maju? Kelompok 1 siapa? Oke, silakan maju. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal kata saya. Maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Keisha. Di sini ingin membahas mengenai materi pernikahan sesama jenis. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum ya pernikahan sesama jenis itu apa sih? Belum. Pernikahan sesama jenis adalah ikatan perkawinan antara dua orang dengan jenis kelamin yang sama, baik dengan laki-laki dan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Faktor-faktor terjadinya hubungan sama jenis. Pertama ada faktor internal atau faktor yang terjadi dalam diri sendiri. Yang pertama itu ada kondisi psikologis, di mana seseorang itu mengalami masalah psikologis sehingga itu menjadi sesuatu faktor hubungan sama jenis. Lalu ada kebingungan identitas diri, di mana seseorang merasa apa sih yang harus aku lakukan. Media, di mana kita dengan usia yang sekarang kita akan menemukan perbedaan-perbedaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan berinya kami di sini kita akan menjelaskan tentang pernikahan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Beta Urahkan. Oleh seorang pada usia yang masih muda, umumnya di bawah batas usia ditentukan oleh undang-undang maupun belum cukup matang secara fisik, mental, dan sosial. Nah, masa depan yang cerah lahir dari generasi muda yang sabar, berilmu, dan bijak dalam menentukan waktu terbaik untuk menikah. Jadi saya izin pantun ya teman-teman, nanti jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Sebelum merpati diterbang rendah, Cakep. sebentar di ranting tua. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya yang indah. Semoga ilmu ini menjadi berguna. Amin. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, silakan kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberi sedikit materi tentang pernikahan beda agama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya seperti keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dan media massa. Selanjutnya, dampak negatif pernikahan beda agama. Dari sisi agama, menyalahi aturan agama, khususnya dalam Islam, jelas dilarang menikah dengan orang musyrik. Pernikahan dianggap tidak sah menurut syariat, sehingga berdampak pada status suami, istri, dan anak. Dari sisi sosial, dapat menimbulkan penolakan dan penekanan dari keluarga besar maupun masyarakat. Yang kedua, dipandang melanggar norma sosial dan budaya di Indonesia. Dari sisi psikologis, pasangan sering mengalami dilema batin karena harus memiliki cinta dan keyakinan. Pesan untuk generasi muda, wahai generasi muda, jagalah dirimu dan imanmu, pilihlah pasangan yang seiman agar rumah tangga penuh berkah, anak-anak terdidik dengan baik, dan hidupmu selalu dalam lindungan Allah. Janganlah gadaikan keyakinan hanya karena cinta, sebab iman jauh lebih berharga daripada perasaan sesaat. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah ya, 3 kelompok semua ya? Wah, Masya Allah. Apa yang kalian sampaikan kayaknya sudah mencakup semua, materinya pada keren-keren. Oke, sekarang kita simpulkan ya dari yang pertama. Tadi apa? Pernikahan sesama jenis. Kalau kita sambungkan dengan tadi pengertian dan tujuan yang Ibu sampaikan di awal, tadi kan yang namanya pernikahan itu menggabungkan antara laki-laki dengan perempuan, yang mana nanti akan melahirkan yang namanya hak dan kewajiban. Sekarang pertanyaannya, kalau di sesama jenis dari awal udah nggak sah karena dia berbeda jenis, ya. Kita kan harus laki-laki dengan perempuan. Nanti kalau laki-laki dengan laki-laki, maka hak dan kewajibannya bingung. Ya, ini siapa yang bakal jadi istrinya? Ini siapa yang bakal jadi suaminya? Karena dia sama gitu ya. Apakah double jadinya seorang perempuan dia bisa menjadi istri, bisa menjadi suami? Kan nggak juga ya. Kita lihat di media sosial, aduh banyak banget ya influencer yang dengan bangganya a day in my life. Ternyata ceweknya adalah cowok gitu, cowok dengan cowok. Nah, terus bagaimana kita generasi muda? Ya jangan ditonton. Karena ketika kita nonton, kita sama aja seperti istrinya Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu punya istri. Istrinya tidak gay, istrinya tidak lesbi. Tapi kenapa istrinya Nabi Lut itu ikut diazab? Karena menormalisasikan. Dia mendukung adanya LGBT. Nah, ketika kita mendukung, walaupun kita tidak lesbi, walaupun kita tidak gay, tapi karena kita menonton sampai habis, kita merepost, kita komen, apalagi kita like, maka kita sama saja dengan istrinya kaum Nabi Lut, yang nantinya itu akan sama-sama diazab. Ya, jadi pesan untuk generasi mudanya bagus banget. Ingatlah masa depan gemilang lahir dari generasi yang menjaga kehormatan diri dan hidup sesuai dengan fitrah yang Allah tetapkan. Kalau Allah sudah menentukan kita sebagai perempuan, sebagai wanita, maka jagalah kita sebagai wanita. Pesan untuk generasi mudanya, masa depan yang cerah lahir dari generasi muda yang sabar, berilmu dan bijak dalam menentukan waktu terbaik untuk menikah. Selanjutnya yaitu tentang pernikahan beda agama. Iman itu jauh lebih berharga daripada perasaan sesaat. Jangan gadaikan keyakinan hanya demi cinta. Nanti minggu depan kita akan belajar, kan tadi kita hari ini belajar tentang studi kasus banyak banget pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kita sudah belajar pengertian Islam, pengertian pernikahan, tujuan-tujuannya. Minggu depan kita akan belajar rukun, syarat, dan mahram. Ya, rukun nikah, syarat nikah, dan mahram. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.